Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kita akan mulai pertemuan kita di BW ini. Allah yang Maha Kudus, Allah yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang pada akhirnya Engkau sudah tentukan kami boleh bertemu kembali di pertemuan BW ini. Kemarin dan seterusnya ada banyak hal yang kami lalui dan kami lihat betapa kami begitu terhubung dengan Engkau. Dan hari ini nyatakanlah apa yang ingin Engkau nyatakan melalui mulut lidah hamba-Mu untuk bisa diterima oleh semua sahabat-sahabat dan kekasih jiwa-Mu, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube BW ini ya Tuhan Yesus. Untuk itu Allah Roh Kudus, kami percaya bahwa kami semua adalah orang-orang yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai pertemuan ini bersama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kita mau memuji menyembah Tuhan, oke? Pujian yang kita bawakan hari ini menceritakan bagaimana dengan segenap hati kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita nyatakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan melalui pujian ini ya Bapak Ibu. Sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Biarlah tidak ada yang bisa mengubah cintaku kepadamu ya Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu selalu tercurah bagi kami. Bukan dunia yang menjadikanku indah, tetapi kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yuk sambil taruh tangan di dada Bapak Ibu. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya kemuliaan-Mu itu akan tampak. Itu ketika kami mampu untuk bangkit dan melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Ketika kami mampu mengucap syukur dalam segala keadaan kami, sehingga dunia boleh berkata, kamilah orang-orang percaya di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, puji Tuhan ya. Kita bisa mulai lagi. BW kita sudah siap pastinya kan Alkitabnya ya. Terima kasih. Kemarin ada Bu Yani sama Pak Mardani dan juga Ibu Sekar ya.
sempat untuk mengunjungi kami melalui ibadah yang kami lakukan secara onsite dan juga online. Ya puji Tuhan, terima kasih. Dan kemarin itu Abuni yang menyampaikan firman Tuhan karena saya ada kegiatan pelayanan di luar. Saat ini kita bisa berkumpul kembali. Ini semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau kita sekarang mau baca, mau belajar sesuatu dari firman Tuhan, itu pun juga kasih karunia Tuhan. Amin. Kita buka yuk Alkitab kita. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, kita buka ya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Baik, kita akan baca sama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Tapi ayat yang ke-8 kita mulai, karena kemarin kita sudah belajar bagaimana menjadi kapak yang bermanfaat. Itu adalah sebagai simbol ya Bapak Ibu, kehidupan yang bermanfaat ya. Kehidupan itu keras, lebih keras dari mata kapak. Oke, kita baca. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta, tetapi berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bukan ini, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria,
Berkemahlah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Wow. Haleluya. Boleh katakan wow? Wow. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini satu kisah kesaksian hidup yang tertulis di Alkitab yang luar biasa ya, menurut saya Bapak Ibu. Semua yang di Alkitab luar biasa. Ya, semua yang di Alkitab luar biasa karena ada campur tangan kuasa Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Kita hidup di dunia yang memang banyak sekali hal yang bisa menimpa mereka, menimpa kita, dan juga menimpa orang-orang di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak melihat lebih dulu baru kita bertindak Bapak Ibu. Bahkan seringkali ya, kalau udah kelihatan kita bertindak, nah itu lain cerita. Tapi kalau ini nggak kelihatan terus kita harus bertindak, nah ini yang terkadang kita harus pikir-pikir dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah potongan riwayat Nabi Elisa, bagaimana dia hidup di dalam masa perseteruan antara kerajaan Israel Utara dengan kerajaan Aram. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu hidup di tengah-tengah dua pihak yang berkonflik, nah itu biasanya siapa sih yang menjadi korban? Yang menjadi korban adalah pihak yang kalah dan pihak yang berada di tengah-tengah yang terjepit. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau orang tua itu ribut, anak-anak yang jadi korban sebenarnya. Ya tapi apa mau dikata ya Bapak Ibu sekalian, namanya juga lagi konflik, lagi emosi, susah. Saya sebagai hamba Tuhan mengakui, bukan berarti hamba Tuhan baik-baik aja, enggak juga. Sekalipun di luar sana mengatakan, oh hamba Tuhan harus begini, saya bilang, ya setiap orang punya proses hidup yang berbeda. Dia begitu, saya begini. Tetapi kan yang penting penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan orang percaya. Apa maksudnya Buna hubungannya dengan Elisa, kisah ini? Kalau Bapak Ibu itu ada di posisi tengah-tengah konflik, gak usah berpihak satu sama lain, dan gak usah harus berpihak kepada salah satu pihak karena Anda merasa hanya karena ini teman saya atau ini keluarga saya. Tetapi serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, sikap ini harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Yaitu apa? Kalau misalnya papa mama lagi ribut nih misalnya, kalian berdua doakan papa mama. Makanya Bapak Ibu, kalau orang tua lagi konflik, harus dijaga segala sesuatunya, ya. Jangan terlalu lama berdiam di dalam rasa kemarahan itu atau konflik itu. Minggu kemarin itu, ya kemarin lah tepatnya ya, hari Minggu itu, topiknya itu adalah terhubung denganmu. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu connected with God, terhubung dengan Tuhan.
Tapi selain terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan kehidupan sesama kita. Kenapa hidup kita kepada Tuhan terhubung? Karena di Tuhan itu cuma ada Ia dan janjinya. Amin. Ya, dijelaskan tuh kemarin sama Abu nih. Dan ini yang membuat kita boleh melihat bahwa benar sekali adanya kalau orang itu berdoa, itu dia tuh sebenarnya terhubung dengan Tuhan. Nah, setuju katakan amin. Amin ya. Nah, berarti kalau dia marah pun dia juga mengalami suatu keterhubungan, Bapak Ibu. Cuman keterhubungan sama siapa? Nah, ini persoalannya. Jadi kalau misalnya orang bisa terhubung dengan Tuhan, bukan berarti dia tidak bisa terhubung dengan setan. Samalah. Kalau minggu lalu saya misalnya nggak pilek, kok sekarang saya pilek? Ya kan hidungnya sama, hidungnya saya. Kecuali hidung saya bisa pindah dan bisa pakai hidung salah satu dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang nggak pilek, saya copot, saya pakai hidung Bapak Ibu, lalu saya taruh hidung saya ke Bapak Ibu gitu. Tapi begitu dicopot kan dipasang pasti mukanya berbeda gitu kan. Wajahnya belum tentu dikenali. Karena apa? Karena sudah tidak sesuai dengan porsinya dan posisinya. Nah, sama Bapak Ibu yang terkasih. Di sini Elisa mengajarkan kepada bujangnya, ya, bagaimana ia diajarkan untuk boleh melihat sesuatu yang terkadang itu bisa menipu. Walaupun kegiatan mereka itu hampir setiap hari juga sama dengan orang-orang yang diminta untuk mengintai, kan mereka pasti pakai mata ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita mau belajar untuk apa? Kalau Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah jikalau engkau percaya walau engkau tidak melihat. Tapi ada 3 hal yang menarik, yang walaupun tidak terlihat tetapi bukan berarti dia tidak ada. Justru yang tidak terlihat namun dia juga selalu ada. Dan itu hadir di dalam kehidupan kita sekalipun kita ini bisa melihat dan kita tidak bisa melihat. Jadi ini tentang bagaimana kita bisa melihat yang terlihat dan bisa melihat yang tidak terlihat. Apa itu Abuna? Yang pertama adalah kita bisa melihat Bapak Ibu yang sudah kita baca tadi. Ketika bujang Elisa, wah, itu tentara musuh mengepung di semua sisi dan mendekat. Dia panik, dia mulai ada rasa apa? Rasa takut. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita hindari kalau kita melihat sesuatu yang tampak tidak baik, sebenarnya kita tidak perlu langsung, ya kalau kita spontan takut dan khawatir wajar, karena kita kan melihat sesuatu yang langsung otak kita mencerna apa, memproses, wah ini gagal nih, wah ini kayaknya kacau ini gitu. Tetapi kalau kita bisa belajar untuk menyikapi dengan cara yang benar, maka yang tampak di depan mata kita ini tidak akan bisa menentukan dan menurunkan semangat kita, tidak akan menurunkan etos kerja kita, tidak akan menurunkan pertumbuhan iman kita. Karena apa? Karena kita percaya sekalipun maaf ya, hujan geledek, kali menguap, wah ini banjir nih. Ya banjir pun ya sudah, Tuhan juga ada di sana sekalipun banjir. Sama seperti halnya kita naik pesawat. Kalau kita aja percaya sama pilotnya bawanya kayak apa, kenapa kita tidak lebih percaya dengan kehadiran Allah? Itu sebabnya setiap orang yang naik pesawat itu menjadi orang yang sangat-sangat religius Bapak Ibu. Karena semuanya
langsung rajin berdoa Bapak Ibu. Semuanya terhubung dengan Tuhan. Iya, semuanya terhubung dengan Tuhan. Walaupun habis itu terhubung dengan gadget mereka masing-masing dan terhubung dengan mimpi mereka masing-masing, karena ada yang minum anti mabok, ada yang minum obat dan lain sebagainya. Tapi setelah pulang dari situ, turun dari pesawat, nah ini ada yang tetap menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, ada juga ya sudah cukup. Sekarang sudah beda lagi nih ceritanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini mau belajar hal yang pertama dulu, mengenai hadirat Allah. Hadirat Allah adalah sebuah kehadiran Tuhan di mana kita bisa melihat melalui apa? Kesadaran kita secara pribadi. Katakan, taruh tangan di dada, katakan, kesadaranku menentukan apakah aku dapat melihat dan merasakan hadirat Tuhan. Yes, itu. Karena banyak orang yang gak sadar atau gak mau sadar bahwa hadirat Tuhan itu ada. Dari mana buktinya Abuna? Ya, kita baca aja kesaksian dari Daud. Mazmur 139, yuk kita buka. Mazmur 139 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita baca ya sama-sama. Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku luput lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Daud sadar banget nih, wah, sekalipun saya sampai di dunia ibaratnya ambil kamar kos di dunia orang mati, kira-kira seperti itu, Tuhan juga ada di situ. Jadi jangan kita berpikir Tuhan hanya ada di situasi tertentu. Inilah yang harus kita sadari dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan yang dipanggil sebagai nama di atas segala nama, Immanuel, Allah yang menyertai, Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi jadi manusia, mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga dan mengalahkan maut. Allah yang hari-hari ini banyak sekali Gen Z dan juga gen milenial, bahkan generasi X, Y juga yang udah mulai gak percaya bahwa adanya Tuhan. Tapi saat ini saya mau katakan, God is real. Tuhan itu ada. God is for real. Dia eksis. Dia nyata saudara. Dan dia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Bahkan ketika saudara dan saya masih berdosa pun, hadiratnya atau kehadirannya itu ada. Namun persoalannya kita sering ya. Nah, antara ngomong sering sama sulit jadi suring nih. Namun kita seringkali sulit untuk apa? Mengenali kehadirannya. Sadar Tuhan itu ada, tapi gak bisa ngalamin kehadiran Tuhan. Kenapa ya? Yaitu kayak bujangnya Elisa tadi. Ada sesuatu yang menekan dia. Nah sekarang apa yang menekan Bapak Ibu? Apa yang menekan Anda saat ini? Mari sama-sama kita pejamkan mata. Letakkan tangan di dada saudara. Hari ini saya mau katakan
bahwa tidak ada satu orang pun yang hatinya tertutup oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa engkau akan menerima pengurapan yang akan membuatmu bangkit dari pandanganmu yang kabur akan kehadiran Tuhan. Hari ini saya mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, saat matamu tidak melihat, tetapi hatimu boleh percaya dan melihat bahwa hadirat Tuhan ada. Bahkan ketika engkau sedang melakukan sesuatu yang salah, kau sadar. Dan saat ini, kalau engkau mau menyadari dan mau beranjak dari tempatmu, bahwa saat ini, hari ini, kemanapun aku pergi bersama dengan hadirat Tuhan. Maka saya mau katakan, kekuatan yang supranatural itu akan mengalahkan kuasa-kuasa yang juga tidak terlihat, namun ada. Tetapi kuasa yang lain itu berpotensi untuk menjauhkanmu daripada Tuhan. Hari ini saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Allah yang mengikuti kemanapun engkau melangkah dan pergi, itu akan melindungimu dari mara bahaya. Karena hadiratnya telah dinyatakan dengan kehadirannya di muka bumi ini. Ketika ia harus mati di kayu salib, ia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, untuk menebus, untuk menyembuhkan, untuk memberikan pertolongan. Kehadiran Tuhan akan membuka mata hatimu saat ini, dan engkau akan semakin menjadi lebih sadar dan lebih sabar dalam menghadapi segala situasi. Sekalipun engkau sedang berada di tengah-tengah persoalan, engkau tidak perlu bingung lagi. Karena ketika engkau datang kepada Tuhan, bahkan ketika persoalan itu datang, engkau tidak akan panik lagi, tidak akan tertekan oleh rasa takut dan khawatir, karena engkau percaya bahwa engkau sedang melihat hadirat Allah yang tidak terlihat namun ada. Dan kalau ia ada, maka ketika manusia mengatakan tidak ada harapan, engkau masih memiliki perkataan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya pengharapan. Tuhan yang memberiku kekuatan, Tuhan yang memberiku kesembuhan, Tuhan yang memberiku damai sejahtera, Tuhan yang memberiku masa depan. Aku tidak akan takut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu yang kami akan terima. Jikalau saudara sepakat, buka tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berkat Allah orang-orang percaya, berkat dari yang maha tinggi, berlimpah-limpah diterima olehmu. Terlebih lagi jikalau engkau dalam minggu-minggu ini berulang tahun, seperti Pak Yosef yang berulang tahun kemarin-kemarin ini, mari kita arahkan tangan kepada Pak Yosef. Tuhan memberkati Pak Yosef, Tuhan melindungi Pak Yosef. Tuhan Yesus semakin memberikan pertolongan dalam kehidupan Pak Yosef. Apa yang selama ini belum Pak Yosef dapatkan, kami mau sepakat dan berdoa dan percaya hingga tahun depan Pak Yosef akan melihat bagaimana Tuhan selalu menghadiahkan hal-hal yang indah dan menguatkan dan membuat apapun yang dikerjakan itu berhasil. Ketika ada orang yang mungkin tidak menghormatinya, tidak menghargainya, tidak mencintainya, ada Yesus Kristus Tuhan yang menghargainya, yang mengatakan, engkau berharga. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami yang sudah diberkati. Kami siap untuk menjadi berkat untuk memuliakan Engkau. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus Kristus sempurna untukmu. Damai sejahtera yang akan memberimu kekuatan yang baru karena engkau percaya dan boleh melihat bahwa hadirat Allah
nyata di dalam kehidupanmu kemanapun engkau pergi. Sekalipun engkau melihat walau tidak terlihat, tetapi yang engkau lihat adalah perbuatan Tuhan dan pertolongannya yang dahsyat dan hebat. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat dan percaya hari ini mengalami, sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan berkati. Sama. Besok kita lanjut lagi. Iya. Besok kita Terima kasih Abuna Abuni dan semua saudara-saudara terkasih. Terima kasih Abuna Abuni. Abuna Abuni. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua hari ini. Makasih Abuni. Makasih Abuni. Makasih Abuni. Terima kasih Berkati. Oke, kita berikan semangat buat rekan-rekan kita semua yang hadir pada hari ini ya. Baik, yang saya sebutkan namanya kasih lambaikan tangan sambil senyuman yang paling indah. Oke ya. Shalom Abuni Kartika. Nah, itu dia. Shalom Ibu Duma. Ah, itu dia. Ibu Duma kembar sama kita nih bajunya. Oh iya, sama ya. Iya. Aduh. Juga Ibu Femi, shalom Ibu Femi. Hai Pak Jusman, shalom Ibu Nancy. Shalom Ibu Lani. Oke, shalom Ibu Lingga. Shalom Pak Mardani dan juga Ibu Sekar. Shalom Abuna Abuni. Shalom juga Ibu Sinai. Halo. Shalom Ibu Yani. Shalom Abuna. Shalom Ibu Retno. Shalom Abuna, Bapak Ibu semua. Shalom Ibu Ayen. Oke. Shalom juga Ibu Biho. Iya. Shalom buat Bu Debi. Iya. Ini contoh melihat yang tidak terlihat, tapi Ibu Debi ada di BW ya. Ibu Dora Gunawan. Ini juga melihat yang tidak terlihat. Ibu Leli, shalom. Juga Ibu Helmi. Iya. Shalom Abuna. Oke, Ibu Lani, Ibu Rika. Iya, Pak Musa. Nah, yang ini saya panggil secara berjamaah ya. Ibu Heriana, Ibu Irma, Ibu Mimi, Ibu Risma dan Ibu Sisilawati. Shalom. Iya, karena sama-sama tampak sebagai yang tidak terlihat namun kita melihat ya. Ini juga kita sedang melihat yang harusnya terlihat. Namanya Pak Yosep, didoakan ke orangnya ternyata belum muncul ya. Mungkin kelelahan ya habis bikin pesta 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, tapi yang pasti kita mengucapkan ya selamat ulang tahun Pak Yosep. Ini pasti nonton. Selamat ulang tahun Pak Yosep. Panjang umur Tuhan memberkati. Iya, waduh terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga pembelajaran kita hari ini membuat kita menjadi orang yang semakin beriman ya. Karena iman itu adalah dasar dari apa yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Amin. Untuk itu sampai kita bertemu besok dan kita semakin mengalami pertumbuhan iman yang baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Iya, makasih Abuna, Abuni. Bye-bye. Dadah. Ada. Bye. Tuhan berkati. Bye. Abuni. Makasih Abuna. Iya. Sama-sama Bu. Ya Abuna, Abuni. Iya. Kami mohon izin pamit ya. Dadah. Ya.